Pas gue nengok ke atas itu beneran Pak, pocong itu melayang terbang. Dia mah turun sama gue udah dari sore di. Ya jadi ini kejadiannya tahun 2015. Ini naik gunung gue yang kedua kali sih. Jadi gue berangkat itu berenam. Jadi Dian temen gue, terus ada Afrian, ada Baba, kemudian ada Asep, sama ada ceweknya Afrian, ada Fani. Jadi berenam. Total semuanya 6 orang nih. Iya 6 orang. Nah terus itu sebenarnya ini kejadiannya horornya pas gue turun dari Merapinya sih. Jadi emang awalnya gue tuh pertamanya kan naik Merbabu dulu. Oh lu nih kayak nyambung gitu? Iya jadi nyambung gitu. Jadi awalnya naik Merbabu dulu via Wekas, turunnya Selo. Jadi gue lintas gitu. Oh ya lintas ya, okay. Kemudian gue langsung 2 hari langsung nyambung ke Merapi. Nah karena di Merapi itu gue kan memang itu mepet banget tuh waktunya. Jadi gue kan Seninnya tuh harus kuliah. Jadi gue niatnya tuh pengen tektok aja gitu naik gunungnya itu. Pas di Merapi atau di Pas di Merapi. Karena gue udah kehabisan waktu di Merbabu. Gue ngecamp 2 malam di Merbabu. Oke. Iya, jadi gue kehabisan waktu di Merbabu. Jadi niatnya gue di Merapinya pengen tektok aja gitu karena ngejar waktu buat nyampe Jakartanya Senin kan. Itu gue berangkat itu berenam, start subuh jam 3:30. Emang karena niat tektok, tapi memang kendala di sana tuh memang kondisi cuacanya emang lagi nggak bagus banget. Jadi gue mau nggak mau berangkat agak pagian. Jadi gue pagi tuh udah berangkat. Nah awal berangkat pun dari base camp Selo, awalnya kita juga hampir pengen kesesat sih. Jadi karena memang satu jalur gitu, udah gitu pelang untuk naiknya itu ketutupan akar-akar gitu lah, pohon gitu. Nah itu udah berhenti di situ udah hampir setengah jam sih gua. Jadi awalnya aja emang udah firasat, wah ini kayaknya emang nggak bisa buat tektok nih, mau nggak mau kita harus ngecamp sehari gitu kan. Udah tuh singkat cerita gua jalan biasa, kemudian pas udah nyampe pos 3 itu udah jam sorean deh kalau nggak salah itu. Pos 3 di Merapi. Di Merapi. Okay. Gue nyampe pos 3 Merapi itu udah sorean. Nah di situ emang udah nggak bisa mutusin buat tektok sih, jadinya temen gue udah ngasih tahu yaudah kita ngecamp sehari aja di sini deh daripada maksain nyampe ke Jakarta pun nanti takutnya pada ngedrop ya kan. Iya betul. Jadi gue maksain buat ngecamp, jadinya sehari di situ. Nah kemudian besoknya itu kebangun agak siangan. Jadi gue emang niatnya sebenarnya cuman pengen sampai Pasar Bubra doang. Oke. Cuman emang anak-anak ini kan pada bandel ya. Iya. Namanya mungkin bilang mereka nanggung kali kalau misalkan sampai Pasar Bubra doang, mending langsung naik ke puncaknya aja kan. Jadi ya udahlah naik sampai puncaknya. Posisi masih siang gitu. Itu masih siang tapi udah lumayan sore karena gue kebangunnya kesiangan itu posisinya. Kesiangan tuh. Ya jadi gue turun, pokoknya intinya turun dari puncaknya itu gue udah agak sore jam 3:30 tuh. Dah nyampe tenda, terus pada packing biasa. Nah baru pas turunnya memang kita misah karena temen gue si Dian ini emang kakinya sakit kan. Jadi settingannya kan kita berenam tuh. Nah yang 4 emang turun duluan karena emang ngejar waktu juga. Oke. Jadi gue sama Dian itu jalan berdua, jalan santai aja gitu, nggak mau turunnya cepet-cepet kayak ninja gitu kan. Lu nemenin juga tuh. Iya gue nemenin juga kan. Nah itu kondisinya udah karena kita jalannya pelan, jadi emang kemakan waktu di jalan tuh lumayan lama. Jadi gue masih di pos 2 atau pos 3 gue lupa. Itu udah hampir jam 5:30 sore. Jadi emang udah posisi udah agak gelap banget gitu. Itu sisa gue berdoa doang sama Dian. Dan emang hawanya udah gak enak banget gitu. Karena satunya gue capek juga. Udah gitu emang salahnya pas gue turun itu kondisinya ya makanan, rokok gitu udah pada dibawa ke bawah sama teman gue berempat itu. Jadi gue kondisinya ya udah jalan nggak mikir apa-apa gitu. Jadi kosong aja gitu. Biasanya kan kalau turun kan santai aja sembari ngerokok kan. Itu udah jam 5:30 tuh. Nah kondisinya emang udah capek. Gue ngeres sebentar tuh sama Dian berdua. Nah pas gue lagi ngeres ada orang yang ngelewatin gue. Dari belakang. Set. Terus gue ya udahlah, mungkin gue mikirnya orang biasa doang lewat kan. Nah lengkap tuh dengan itu bener-bener gue real banget itu orang gitu. Itu bener-bener orang gue lihat kan. Turun. Ya udah gue akhirnya nggak ngirauin lah, kata gue itu orang doang. Gue lanjut jalan lagi tuh pelan tuh santai sampai maghrib tuh. Nah pas maghrib gue ngeres lagi karena emang
posisinya udah agak malam kan. Pas maghrib itu baru tiba-tiba orang yang ngelewatin gue lagi, ngelewatin gue itu dia tiba-tiba ngelewatin gue di belakang. Padahal gue nggak ketemu sama dia pas di jalan turun itu. Oh, jadi dengan sama Sama percis banget, dia tanpa ngomong apapun gitu. Misalnya kan biasa kalau orang lewat kan bener. ngomong kan misi bang lewat gitu kalau kan. naik gunung tuh biasa tuh Iya. ya kan kalau ngelewatin orang tuh. Ya. Misi. Jadi gue di situ yang kedua kalinya gue sempet kaget karena gue ngeliat pas dia lewat tuh, gue mikir ini kayaknya gue nggak ngelewatin orang ini deh. Terus ya udah gue ngeres dulu sebentar itu karena kaget juga sih. Terus gue lanjut lagi 15 menit baru gue lanjut turun lagi. Nah pas gue turun lagi, nah tiba-tiba orang itu ngelewatin gue lagi sampai 3 kali. Ini sampai 3 kali. Sampai 3 kali dia ngelewatin gue. Jadi gue nggak ketemu sama dia di jalur. Iya. Jadi dia pas gue lagi ngeres lagi dia tiba-tiba muncul lagi dari belakang. Iya. Karena kan kalau gunung kan satu jalur. Iya, gitu satu kan. jalur. Harusnya Merapi kan ketemu emang juga. jalurnya emang terjal gitu kan, dulu satu jalur doang kan. Gue terus pas yang ketiga kalinya gue sama teman gue kayak udah lihat-lihatan gitu. Maksudnya ngasih kode lah. Kayaknya aneh deh ini deh gitu maksudnya. Iya tahu. Ya udah gue bilang, yaudah kita jalan aja lagi ya. Gak usah mikirin dulu. Ya udah tuh gue langsung bablas turun ke bawah sampai nyampe akhirnya itu di pos 1 gue jam 7-an. Karena gue juga udah deg-degan kan, takutnya di bawah, namanya gunung kan kita nggak tahu ya. Betul. Di bawah sesat atau kayak gimana. Gua bablasin aja lah, udah kita nggak usah pakai ngeres lagi lah. Nah pas gua nyampe di pos 1 terus jalan lagi udah mau nyampe base camp tuh kan, di Merapi kan ada kayak tempat makan tuh yang pokoknya jalur setapak. Nah kalau jalur setapak itu kan sebelah kirinya tuh kayak ada tempat makan gitu dah. Tempat makan. Nah itu gua ketemu temen gua yang berempat itu. Oh lo ketemu dia nungguin di situ tuh. Ya gua ketemu tuh terus. Nah pas gua turun itu gua ngeliat orang yang lewatin gua. Oh lu ngeliat tuh, dia ada di situ. Dia ada di situ. Oke. Lagi istirahat. Terus gua iseng kan nanya sama teman gua. Dul, lu lihat orang ini dari kapan? Nah, pas jawaban teman gue ini, dia mah turun sama gua udah dari sore, Di. Jadi ini nih orang yang lu lihat itu sebenarnya udah turun. Udah turun sama teman gua dari sore. Waduh. Nah, di situ gua langsung kayak, oh ini ya udahlah, kata gua nggak mau ceritain di tempat kan. Gue cuman gue cerita sama Dian doang, yang tadi dikasih tahu sama temen gue. Ya orang ini emang udah turun dari sorean. Ya udah gue bilang, ya udah Di, gak usah dibahas dulu, nanti aja dibahas kalau udah nyampe Jakarta baru kita omongin. Itu sampai temen lu pun sadar ya, maksudnya juga ngeliat ya itu. Dia temen gue, jadi kata temen gue ini, dia nyampe tempat itu lagi pada istirahat. Nah orang ini baru muncul buat istirahat, maksudnya baru sampai gitu. Nah yang gue nggak habis pikir, yang gue lihat asli pas di jalur itu beneran orang gitu. Emang settingan orang kayak, tapi dia nggak bawa keril ya. Oh dia nggak bawa keril? Nggak bawa keril, dia cuman bawa sling bag doang. Tapi dia sendiri dia. TikTok mungkin ya. Ya pikiran gue sih gitu. Jadi gue mikir nih orang TikTok kali ya, berangkat pagi baliknya sore ya kan, maghrib. Jadi gue nggak mikir kalau itu emang hal-hal aneh yang ada di gunung gitu. Tapi lu nggak penasaran apa gitu nanya ke orangnya langsung gitu? Atau pas lewat pun lu nggak coba nyapa atau gimana? Jadi pas orang ini lewat yang pertama kali kan gue emang nggak begitu merhatiin mukanya banget kan. Jadi gue ya udahlah nggak mikirin banget kan. Nah yang pas kedua kalinya orang ini lewat, gue sempat ngeliat mukanya emang dia kaku banget gimana. Maksudnya biasa kalau orang kan ya gimana sih hawanya ya kan. Kalau ini dia emang diem aja gitu terus langsung tiba-tiba lewat set gitu. Tapi gue ngeliat mukanya emang dia kaku banget gitu. Sampai 3 kali pun sama. Sampai 3 kali pun sama gitu. Sama ya ekspresinya segala macam. Iya, yang 3 kalinya sih yang pas dia ngelewatin gue lihat-lihatan sama temen gue itu. Nah mungkin nggak tahu sih gue itu, mungkin dia turunnya cepet kali ya. Pas gue lihat ke depan lagi orang udah nggak ada. Oke. Di Merapi itu pasar Bubrak istilahnya tuh pasar setan lah ya. Iya. Ya. Itu di situ lo nggak ada kejadian apa-apa di pasar Bubrak itu? Kalau kejadian malamnya sih paling, tapi itu gue sih cuma hawa-hawa doang sih. Jadi kalau pas malamnya cuma kayak ada hawa. Jadi tiba-tiba tenda gue tuh kayak
nggak tahu geter atau gimana ya, jadi kayak ada yang mindahin gitu. Jadi kan settingannya jadinya karena emang udah gak bisa buat tektok, gue cuman buat satu tenda tuh buat berenam orang. Oke. Itu isi tendanya isi empat deh kalau. Jadi udah gue tidur ambrekan itu satu tenda itu. Nah posisinya pas malamnya tuh tendanya nggak tahu goyang atau apa, tiba-tiba pindah posisinya cuma sedikit doang. Tapi gue nggak tahu itu karena emang pahawa gue mungkin karena capek. Jadi ngerasanya ini mah nggak pindah kali, tendanya di sini doang gitu. Agak-agak halu lah. Agak halu gue mikirnya, karena kan gue mikirnya kalau di gunung kan ya udahlah kita nggak usah mikir negatif aja dulu. Iya benar. Gitu bener. kan, Harus maksudnya lah itu. positif aja dulu lah. Kalau misalkan emang udah kejadian apa-apa baru kita bertindak. Kalau misalnya emang baru sekedar kayak diistengin tenda pindah kayak gitu, ya udah mikirnya ya udah kita bikin tendanya di sini gitu. Gue nggak mau mikir yang aneh-aneh dulu soalnya. Oke, itu di Gunung Merapi tuh ya. Di Gunung Merapi. Kalau pengalaman horor lo yang lain ada gak sih, Di? Ada, tapi bukan di gunung sih. Oh, bukan di gunung. Iya. Di mana tuh, Di? Di rumah gua sih. Boleh lah ceritain. Ini di sini sekarang. gua sebenarnya ini kayak bukan bersifat dengan penampakan gitu ya. Yang gua rasain, cuman ini kayak lebih ke arah santet sih kalau kata gua, atau yang iya gitu. Lo ngalamin sendiri gua. Gitu ya? Iya. Jadi rumah gua kan di Kebun Bawang kan. Nah, di kondisi rumah gua itu, rumah gua ada warung. Nah, warungnya warung lo sendiri. Warung gua sendiri. Rumah sendiri juga gitu. Nah, emang tapi sebenarnya gua di sini nggak mau fitnah atau apa ya atau gimana. Ini cuma pemikiran gua doang sih. Jadi emang di gangan gua itu warung awalnya cuman nyokap gua doang yang buka. Oke. Nah, udah kesini-sininya semakin lama banyak tuh warung-warung yang buka di gangan gua kan. Itu kejadiannya kalau nggak salah 2016 atau 2017 gitu. Ini warung apa nih, Di? Sorry, Di. Kelontongan gitulah. Kelontongan makanan sembako gitu ya. Makanan gitu. Lanjut, Di. Nah, itu awalnya malam tuh emang karena gua kan kebiasaan kalau misalkan malam itu selalu, walaupun gua lagi main ya, gue selalu pulang dulu buat nutupin warung mama gue kan, buat ngebantuin lah. Nah, kondisinya pas gue nutupin itu jam 12 malam, di depan warung gue itu kayak ada tanah gitu, tanah kuburan. Tanah kuburan. Pas banget di depan, kan gue pakai rolling door ya. Itu ada tanah kuburan tuh, banyak banget itu, gue ngelihat sendiri kan. Terus akhirnya gue bilang sama nyokap gue, ya mama gue mungkin mikirnya ya mungkin ya tanah biasa doang gitu kan. Nah udah tuh gue kelar nutup warung segala macam. 3 hari kemudian ini udah setelah kejadian itu ya. Gue pas mau tidur, jadi posisinya kamar gue sama kamar nyokap gue tuh tembok tapi dijebol gitu, jadi nggak ada pintu. Iya. Nah jadi pas mama gue mau tidur itu naik ke atas kan, tapi dia posisi nyokap gue udah tidur ya, maksudnya udah rebahan di kasur gitu pakai selimut segala macem. Gue lagi di kamar lagi main handphone lah, tiba-tiba nyokap gue manggil gue, teriak gitu kan, kaget kan gue langsung samperin kan, kenapa mak? Pas mama gue bangun, di kasur mama gue ada belatung. Di kasur mama gue. Waduh. Itu bener-bener belatung banyak banget itu. Jadi gue karena sempet positive thinking dulu kan, ini belatung kalau dari atas nggak mungkin, soalnya gue lihat ke atas nggak ada kayak yang plafon jebol kan, bangke pun nggak ada. Biasa kalau belatung kan di bangke hewan atau apa gitu. Ini nggak ada sama sekali. Di kasur lo istilahnya bersih lah ya. Dia di kasur nyokap gue tuh bersih lah pokoknya lah. Pas nyokap gue bangun, pas gue ngeliat, wah ini nggak bener, maksud gue udah mikir yang mau ngerjain kayak gini tuh siapa gitu kan. Lo langsung berpikir. Gue langsung berpikir kayak gitu, maksudnya kayak selama ini nyokap gue baik-baik aja gitu. Nggak pernah macem-macem. Iya, nggak pernah macem-macem, walaupun ada yang nggak suka. Aneh aja, gue sempet mikir kayak mau ngerjain atau kayak gimana, karena setelah kejadian itu warung mama gue kayak orang lewat tuh depan rumah gue, kayak nggak, warung gue tutup gitu. Jadi emang sempet masa warung gue tuh emang sepi banget, gak ada yang beli. Ini banyak saksinya gak sih? Banyak saksinya dan banyak yang ngerasain juga keluarga gue. Maksudnya tuh yang lu bilang tadi, orang lewat itu ngeliatnya tutup tuh. Itu emang sempet ditanyain ada ke beberapa anak orang-orang gangan gue itu. Jadi ditanya nama pelanggan lu lah. Biasanya kan ada yang beli, ya paling bocah-bocah beli, kalau enggak ya orang tua kayak sembako kayak gitu kan banyak kan, kayak rokok segala macem. Terus nyokap gue sempat nanya kayak, kok lu nggak pernah beli lagi sih gitu kan. Kepo mungkin kan namanya orang. Lah ibu kan bukan orang tutup ya. Waduh. Padahal di situ lu setiap hari buka setiap hari sampai malam.
warung itu bener-bener gue ngerasain di guanya juga, di keluarga gue juga ngerasain gitu. Jadi ya aneh aja gitu, maksud gue zaman sekarang masih ada orang yang masih yang main-main kayak gitu. main-mainan kayak gitu maksud gue nggak ada manfaatnya lah. Tapi nyokap lu pas kejadian itu tuh nggak ada luka atau apa kan? Luka sih alhamdulillah nggak ada sih, cuman yang dibikin seret malah jatuhnya ke rezeki sih. Jadi kayak ditutup lah maksudnya pintu rezekinya gitu. Kalau pemikiran gue ya, gue juga nggak mau berpikir yang ada yang ngerjain orang tua gue atau warung gue gitu. Jadi gue berpikirnya ya udahlah, mungkin emang bukan rezekinya aja gitu. Positif thinking aja. Misalkan aja kalau misalkan ya di tahun sekarang masih ada orang yang masih. Oh berarti ini baru gitu. lah ya? Baru sih 2017 kemarin. 2017 kemarin iya, ya? 2017 kemarin itu kerasanya di gue bukan hal jatuhnya kayak finansial tuh langsung ngedrop banget lah. Karena emang di keluarga gue yang diutamain ya warung itu buat keseharian gue kan. Di lain gue kerja juga, itu ya jadi pemasukan keluarga gua gitu. Terus warung lu ini masih buka gak ini? Masih buka sampai sekarang. Dan masih ada kejadian-kejadian kayak gitu? Nah, jadi setelah kejadian itu tuh nyokap gua kayak inisiatif, coba deh kita panggil orang yang mengerti perihal kayak gini-ginian kan. Bener. Jadi waktu itu sempat ada pengajian juga di rumah gua, dan emang orang yang pinter ini ngasih tahu kalau misalnya emang ada yang nggak suka dengan keluarga gue ini gitu, makanya pengen dibikin serat sekalian, mau dibikin jatuh sekalian gitu. Tapi gue mikirnya ya udahlah, maksud gue rezeki mah datang dari mana aja gitu. Tapi alhamdulillahnya sekarang udah clear sih, udah nggak ada yang kayak gitu lagi. Gitu. Iya, udah nggak ada gangguan. Itu semenjak lo mengadakan pengajian sama undang orang pintar itu kan? Iya, tapi sebelum pas kejadian yang belatung itu ya, nyokap gue tuh sering kayak ditindihin tuh. Oh, kayak rep-rep lah. Iya, rep-rep itu hampir setiap malam. Hampir setiap malam. Jadi tiba-tiba gue lagi main handphone di kamar gue, nyokap gue udah kayak suara kuntilanak gitu tuh. Oh, ini jadi pas yang kejadian pertama kali kejadian pertama kali. Jadi banyak kejadian-kejadian lain lah. Iya, banyak kejadian lainnya, tapi itu yang paling parahnya hampir setiap hari. Setelah ada belatung di kasur nyokap gue ini, nyokap gue hampir tiap malam kena rap-rap mulu. Udah gitu suaranya kuntilanak terus. Gak ada yang lain. Oke, horor juga. Itu hampir setiap malam jadi gue selalu setiap siaga kalau malam tuh jangan tidur dulu gitu. Jadi mau nggak mau harus begadang, karena posisi nyokap gue rap-rap itu biasanya di atas jam 1, jam 2 tengah malam. Nah itu harus gue bangunin. Soalnya kalau gue nggak bangunin, kata orang-orang yang ngerti itu mungkin bisa ke bawah gitu. Karena ini emang kerap-kerap, biasanya kan kalau orang kerap-kerap kan dia cuma ngerasa dia nggak bisa ngapa-ngapain kan, kayak kekunci aja gitu. Bener. Nah kalau nyokap gue dia ketawa. Oh, kayak ngigo gitu? Iya, kayak ngigo tapi ketawa kuntilanak. Itu yang setiap malam gue rasain itu. Waktu kejadian pas ada belatung itu. Setiap malam itu. Jadi selama berapa bulan atau berapa tahun tuh? Itu gitu. Hampir 2 bulanan deh. Hampir 2 bulan. Iya, hampir 2 bulan. Gitu. Hampir setiap hari kayak gitu. Dan mungkin tapi kalau lo sendiri, gua nggak kena impact sama sekali sih. Nggak kena impact sama sekali. Mungkin karena gua nggak tahu ya. Mungkin emang nyerangnya ke nyokap itu, jadi kenanya ke nyokap. Oh iya. Karena nyokap lo lah yang buat, yang jaga. Iya gitu. Ya. Sampai ada yang ngasih tahu, maksudnya yang ngisengin tuh jadinya ya udah orang satu gangan gua gitu. Oh itu dikasih tahu? Iya, sama orang yang pintar itu. Itu satu gangan dan lo kenal lu? Gua nggak mau nanya spesifik ke orang itu sih. Jadi gua cuma cukup tahu ternyata satu gangan gitu. Terus ada lagi yang mau lo ceritain kan? Kalau ini gua ngeliat asli sih. Oh ini lo ada lagi nih. Kejadiannya di mana lagi? Di depan rumah gua. Depan rumah lo. Ini depan rumah gua. Sampai satu kejadian kah, satu alur kah sama yang? Enggak satu alur sih. Tapi ini flashback ke belakang sih, itu kejadiannya sebelum nyokap gua. Iya, sebelum warung ini. Jadi gua posisinya malam. Lagi pada nongkrong tuh nagangan gua tuh. Biasa main gitar, segala macem, main handphone. Pakai bangku panjang lah biasa anak-anak kan. Nah kondisinya rumah gua kan depannya asrama Arhanud.
Nah, di depan asrama Ranti tuh ada ada pohon jambu. Pohon jambu. Pohon jambu tuh lebat banget, nggak pernah dipotong, nggak pernah ditebang lah maksudnya. Nah itu kondisi jam 2 malaman lah, gue lagi pada nongkrong segala macem. Nah gue lagi pada nongkrong, lagi pada nyanyi asik. Tiba-tiba temen gue kayak nyenggol gitu kan. Gue itu lagi kondisi gue lagi main handphone tuh. Dan gue mikir apaan sih, maksudnya cuma bercandaan doang kali kan. Nah pas itu temen gue tiba-tiba satu orang pada cabut. Itu ada satu bangku tuh ada 4 orang kan. Atau yang main gitar, satu lagi pada nyanyi, 2 orang pada nyanyi. Tiba-tiba teman-teman gue nih yang main gitar cabut tanpa bilang gitu, langsung lari kabur. Terus yang satu lagi yang di sebelah main gitar itu langsung cabut. Nah yang terakhir ini nyenggol gue. Nah pas nyenggol gue gini, gue kan risih lagi main handphone kan. Kata gue, kenapa sih? Lu lihat depan deh, depan pohon pohon jambu. Pas gue nengok ke atas, itu beneran pak, pocong. Itu melayang terbang. Itu tapi transparan ya yang gue lihat. Itu terbang jadi ngeliatin arah ke gue tuh gak. Jadi dia posisinya ngeliatin ke arah gue gitu. Gue langsung diem sama teman gue berdua ini, baru gue langsung cabut ke belakang. Udah handphone gue tinggalin di bangku segala macem. Itu yang gue aneh, soalnya pocongnya ngeliatin ke arah gue gitu. Gak ke temen lu, kan lu berdua. Iya, gak ke temen gue, tapi gue ngerasanya dia ngeliatin ke arah gue. Udah gitu dia terbang posisinya. Kan aneh ya, maksud gue biasanya kalau terbang kan definisinya mungkin kuntilanak gitu kan. Ini dia posisinya terbang tuh pocong. Udah gitu transparan banget. Yang gue lihat itu matanya merah sih, cuman karena mungkin transparan gak begitu ngelihat. Tapi dia posisinya emang gimana sih pocong. Terus dia posisinya kan di atas tuh di pohon. Dia ngelihat ke bawah gitu. Mukanya kelihatan gak tuh? Serem banget pak. Hancur sih. Hancur bener. Oh hancur ini. Hancur. Mukanya bukan yang polos. Ya gue malah merhatiin ke matanya. Karena matanya ngelihat banget ya ke gua gitu. Ini sampai disaksiin sampai 4 orang. 4 orang. Jadi teman gue yang 2 orang ini cabut aja gitu tanpa ngasih tahu gitu. Ini kalau dibilang sih temen lu jahat juga sih yang 2 orang itu. Jahat sih itu jahat sih. Itu. Ninggalin lagi sayang-sayangnya. Ya. Si Aldi. terus tapi temen lu tuh baik tuh yang itu ngasih tuh dia setia tuh sama gue tuh. Ngasih tahu dia nggak mau ninggalin gue kan. Karena dia sayang sama lu. Sayang mungkin sama gue. Iya. Oke, ini ada lagi gak nih? Itu aja dulu ya. Mungkin itu sih yang pengalaman pribadi gue banget. Pengalaman pribadi lu ya. Tapi yang paling berkesan sih pas di gunung sih itu. Di gunung ya. Karena lu ngerasain banget lah ya, feelnya sama gue ngeliat orangnya juga kaku banget. Merapi lagi kan. Merapi itu kan emang dibilang bisa dibilang gunung mistis juga kan. Iya betul. Oke, mungkin cukup lah ya cerita lu. Cukup. Kalau ada pengalaman lagi, coba next time lah kita sharing lagi ya. Selantara malam. Siap. Oke, siap deh. Oh ya, ini saat ini lu sibuk apa nih, Di? Gue sekarang masih kerja sih di salah satu perusahaan swasta. Sama lagi lanjut kuliah juga. Lanjut kuliah? Iya. Kan gue lulusan D3 tapi gue lanjut ke S1 gitu. Ini pas pandemi gini gimana nih lu kuliah sama? Kuliahnya sih yang nyebelin sih, online semua jadinya. Online semua ya? Iya. Jadi nggak efektif lah ya? Nggak efektif. Udah gitu jadi males gue kalau kuliah online itu. Iya benar. Susah buat diskusi segala macam. Ini semuanya sih kita ngerasain lah ya. Iya. Ini tapi alhamdulillahnya yang gue rasain, maksudnya gue yang gue rasain ya gue nggak seperti yang orang-orang di share di medsos itu yang kena PHK segala macam. Alhamdulillahnya ya nggak sampai gue. Jadi masih dalam kondisi ya udah kerja sesuai SOP standar normal biasa gitu. Ini kalau untuk sosial media nih lu punya gak? Nanti sharing aja di sini. Boleh, nama Instagram gue. Iya, di Instagram bro biasa itu. Nama Instagram gue susah dilupain _. Susah dilupain _. Ini kayaknya puitis banget nih si Aldi ini. Enggak puitis. Cuman emang susah dilupain aja orangnya. Iya betul. Ya udah, mungkin cukup ya dia. Iya, dari cerita dari luar ini. Oke, ini buat teman-teman yang punya cerita atau pengalaman horor boleh share di email